Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Yesi Kotambunan di program acara Rema in Minute, di mana kita terus menjadi berkat karena sesungguhnya kita adalah alat di tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat dari Dia, karena berkat Tuhan selalu kita terima. Puji Tuhan. Dan di program acara Rema in Minute kali ini, Roma 6 ayatnya yang ke-12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi menguasai tubuhmu yang fana, supaya kamu tidak menuruti keinginannya. Bagaimana kehidupan kita saat ini, di hari-hari ini, sambil menantikan kedatangan Tuhan, kegenapan janji Tuhan bagi kita, maka mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Setia artinya melakukannya dengan setiap saat, dengan kehendak yang mulia, dengan ketulusan. Setia juga bisa berarti bahwa di segala tempat suasana kita melakukan firman Tuhan. Setia juga berarti konsisten melakukan firman Tuhan. Setia juga berarti meski terkadang kita jatuh, tapi kita bangun lagi karena kita percaya melakukan kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu tidak menuruti keinginannya. Demikian kata firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 12. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tanpa sadar. Di antaranya yang pendeta mau angkat adalah bagaimana dosa ketika kita berpikiran negatif, berprasangka buruk, mencap orang lain itu tidak baik. Padahal ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang kita capkan tersebut, apa yang kita prasangkakan tersebut adalah hal yang tidak benar. Ada sebuah cerita begini, ada dua orang sahabat. Mereka sangat bersahabat sedari mereka kecil. Dan suatu saat ketika mereka sudah dewasa, si A berkata kepada B, ya, melalui telepon pembicaraan mereka, dia bilang begini, tolong akang pak kita, karena kita lagi perlu sekali doi. Nah, si B ini menjawab, baiklah, tunggu setengah jam ya, karena kita akan kabari. Nah, ini A ini dia tunggu setengah jam lebih, si B tidak memberikan kabar kepadanya. Maka kemudian akhirnya apa? Dia menelpon si B, tapi ternyata si B ini juga tidak memberikan kabar, ya, handphonenya juga tidak aktif. Akhirnya si A ini mengirimkan SMS kepada si B bahwa dia tidak menyangka bahwa persahabatan sama ini sia-sia. Dia tidak menyangka bahwa ternyata harapannya kepada temannya ini sia-sia karena temannya ini tidak mau menolongnya. Ternyata saudara-saudara, apa yang terjadi? Si B ini bukan tidak mau menolong sahabatnya si A, tapi ternyata ketika dia melihat pesannya masuk, dia membalas begini, bukannya saya tidak membalas, bukannya saya tidak menolong, tapi memang minta maaf setengah jam lebih lewat karena saya harus menjual handphone saya ini sehingga mendapat uang dan kemudian akan memberikannya kepadamu. Sisa dari penjualan handphone ini saya membelikan HP yang biasa. Itulah pengorbanan seorang teman, padahal ternyata si A sudah berprasangka buruk terhadap temannya. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kadangkala kita berprasangka buruk pada orang lain, padahal orang lain tersebut ternyata sedang melakukan yang terbaik bagi kita. Mari mulai dari rumah tangga, keluarga, orang tua, anak, suami, istri, sampai kepada kehidupan yang lebih besar lagi, skup yang lebih besar. Kita mulai menanamkan rasa percaya kepada orang lain, kita mulai menanamkan bagaimana kita berpikiran positif kepada orang lain, sehingga yang terjadi adalah aura, suasana, kehidupan yang positif. Selamat untuk terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, amin firman Tuhan.